Shalom Aleichem, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sidang jemaat GBBS Philadelphia Wage yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan singkat kita di pertengahan minggu ini. Namun marilah kita awali lebih dahulu dengan doa bersama. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Allah kami akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami semua yang mendengarkan, agar firman itu terus memberikan satu motivasi untuk kehidupan kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan tidak henti-hentinya, karena sampai detik ini anugerahnya terus dilimpahkan bagi kita semuanya. Ya, dan kita dibimbing, dipelihara dari hari ke hari. Sampai detik ini anugerahnya terus kita nikmati. Puji Tuhan. Dan kita pada kesempatan ini akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema renungan saat ini adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Allah kita adalah Allah yang selalu bersifat sungguh-sungguh. Tuhan mengasihi kita itu mengasihi secara konsisten, terus menerus, dan sampai dibuktikan mati di atas kayu salib. Ya. Bahkan sampai dia naik ke surga, menjanjikan menyediakan tempat bagi kita semuanya, dan kasihnya tidak pernah berakhir. Dia katakan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan itu menunjukkan kasih yang serius, ya. Puji Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita juga menjadi pengikut-pengikutnya yang bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya dia memberikan satu perintah di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu menunjukkan tuntutan Allah bagi kita untuk mengasihi dengan seluruh kehidupan kita. Dan kita akan belajar pada kesempatan ini melalui satu pribadi, salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang mungkin tidak terlalu banyak kita mengenalnya, karena tokoh ini sebenarnya tokoh yang begitu sangat sentral, sangat penting, ya. Dia bagian satu pribadi yang ikut andil pembebasan bagi umat Israel dari negeri perbudakan. Pertama, Tuhan mengutus kepada hambanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian Tuhan menunjuk kepada hambanya yang lain, yaitu Yosua. Yosua juga dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk di negeri perjanjian, di negeri yang keberkatan. Kemudian yang ketiga, tampillah seorang yang bernama Kaleb. Kaleb memiliki arti dengan sepenuh hati. Ya.
Akan saya bacakan landasan renungan siang hari ini dari kitab Bilangan pasal yang ke-14. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9 saya tambah, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah, kita mengenal satu sosok, yaitu Kaleb. Ya, Kaleb sesungguhnya adalah tidak terhisap, tidak termasuk umat pilihan Allah, karena dia adalah anak dari Yefune, orang Kenas. Tetapi oleh karena kesungguhannya di dalam percaya kepada Tuhan, pengabdian yang sepenuh hati dalam segenap kehidupannya, Allah menghargai pengabdian Kaleb, sehingga Kaleb dihisapkan masuk di dalam golongan umat Israel, yaitu umat pilihan Allah. Walaupun dia sesungguhnya tidak layak untuk menjadi umat pilihannya, tetapi anugerah Allah telah membawa dia menjadi umat pilihan Allah. Saudara, kita melihat perjalanan umat Israel bebas dari negeri Mesir. Begitu banyaknya tanda-tanda ajaib Allah, kemahakuasaan Tuhan, kasih Tuhan, dan kebesaran Tuhan dinyatakannya sepanjang perjalanan. Selama 40 tahun Tuhan menyertai setiap hari. Tuhan juga memberkati setiap hari. Walaupun harus melewati padang gurun yang gersang, Tuhan melindungi dengan awan yang begitu sangat menyejukkan, dengan api yang besar malam hari untuk menghangatkan dan menerangi. Dan setiap hari bangsa Israel memperoleh mana yang dari sorga yang Tuhan telah berikan hari demi hari. Itu adalah menunjukkan bagaimana besarnya kasih Tuhan yang dinyatakan kepada umat pilihannya. Namun demikian, sebagian besar dari umat yang sudah bebas dari negeri Mesir itu ternyata tidak masuk, tidak menikmati, tidak memiliki negeri perjanjian itu. Mengapa? Karena di antara sebagian besar orang Israel yang bebas dari Mesir itu tidak pernah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan mereka masih terikat begitu kuat dengan cara-cara hidup di Mesir, tabiat yang
dibawa dari Mesir tidak pernah dilepaskannya. Sehingga mereka memberontak kepada Musa, mereka memberontak kepada Harun, mereka memberontak kepada Allah karena ketidakpercayaannya terhadap firman Tuhan. Ya. Walaupun sudah mengalami begitu banyak mujizat-mujizat yang luar biasa, laut dibelah dan lain sebagainya, tetapi tidak mau percaya sebab hatinya tidak mengasihi Tuhan. Tidak pernah hatinya itu diberikan kepada Tuhan. Lah kita melihat satu contoh, satu figur, satu pribadi yang namanya Kaleb. Kaleb mempunyai arti sepenuh hati. Allah sendiri menyebut Kaleb itu mengikut aku dengan sepenuh hati. Musa juga menegaskan Kaleb itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yosua juga demikian. Tidak hanya Kaleb aku mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi Allah sendiri mengakui, mengucapkan Kaleb mengikut aku dengan sepenuh hati. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kekristenan kita jangan separuh-separuh. Kekristenan kita jangan setengah-setengah. Kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Seluruh kehidupan kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh korbannya di atas kayu salib. Sampai nyawa Tuhan Yesus diserahkan. Mati di kayu salib, itu kasihnya begitu besar untuk kita. Maka kita juga harus mengasihi Dia dengan sepenuh hidup kita. Haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kita ingin mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, segala-galanya. Dengan cara seperti itulah Kaleb telah mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan begitu disukakan hatinya oleh kehidupan Kaleb. Sehingga Allah juga melimpahkan kebaikan-kebaikannya. Ada 3 poin yang diterima, 3 berkat yang diterima oleh Kaleb sebagai pribadi yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama, Kaleb mengalami kehidupan yang dibebaskan. Ya. Kaleb mengalami kehidupan yang dibebaskan. Bebaskan dari apa? Dibebaskan dari rasa takut, ya. Dibebaskan dari rasa khawatir, dibebaskan dari rasa cemas. Walaupun kenyataannya Kaleb bersama dengan pengintai negeri Kanaan pada waktu itu melihat memang bangsa di Kanaan besar-besar, tinggi-tinggi, bahkan dikatakan seperti raksasa-raksasa. Tetapi Kaleb orang yang teguh keyakinannya, teguh imannya, bukan karena dia kuat, tapi dia orang yang mempercayai Allah yang mengatasi segala-galanya. Dia Allah yang berdaulat penuh untuk mengendalikan, untuk mengontrol seluruh umat ciptaannya. Jadi Kaleb mempercayai Allah itu maha besar, Allah itu maha dahsyat, Allah itu maha kuasa, Allah itu mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Para pengintai, 10 pengintai, semua dia ketakutan.
Ya, dia kemudian menyebarkan berita-berita itu kepada orang Israel. Berita ketakutan, berita membesar-besarkan musuh, berita membesar-besarkan kekuatan lawan. Sehingga orang Israel pada waktu itu mereka banyak yang nangis dan putus asa. Ya, Kaleb tampil bersama dengan Yosua. Dia dengan gagah perkasa secara rohani. Dia katakan, negeri yang kita intai itu luar biasa baiknya. Jika Allah berkenan kepada kita, kita akan masuk dan memiliki negeri itu. Kita perhatikan, Kaleb memberikan ucapan yang luar biasa. Kenapa? Kaleb di dalam pandangan hidupnya tidak melihat, tidak berfokus kepada besarnya hambatan, kekuatan hambatan, rintangan, musuh yang begitu sangat kuat. Tetapi Kaleb dan Yosua, dia pandangannya arahkan kepada Allah yang melebihi semuanya. Roh yang ada dalam dirinya lebih besar daripada roh-roh lain yang ada di dunia ini. Ya, ini satu pelajaran yang penting. Mungkin hari-hari ini kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang begitu sulit. Ya, pandanglah Tuhan. Dia melebihi segala-galanya. Jangan pandang masalah, jangan pikirkan masalah. Jangan pikirkan kesulitan hidup, kesengsaraan hidup. Tapi pikirkanlah, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Allah. Karena hanya dialah yang sanggup untuk meluputkan, melindungi, menyelamatkan, dan menjamin, memelihara setiap kehidupan kita. Itu yang menjadi pegangan Kaleb dan Yosua. Ya, Allah kita besar. Allah kita melindungi kita dan Allah kita membela kita. Ya. Situasi sekarang ini begitu banyak orang-orang yang ketakutan, khususnya apa yang sedang dialami oleh hampir semua manusia, ketakutan dengan virus corona. Memang menakutkan, tapi marilah kita memandang kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dia katakan kuasa di surga dan di bumi di tanganku. Sehelai rambut tidak akan jatuh di kepala kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Dia berkuasa melindungi kita. Dia berkuasa menjaga kita. Dia berkuasa memelihara kita. Dia berkuasa menyelamatkan kita. Mari kita abdikan segenap hati kita kepada Kristus. Percayai firman-Nya dengan bersungguh-sungguh. Ucapan-ucapan Kaleb merupakan satu motivasi yang sangat penting. Kaleb menenteramkan, mencoba menenteramkan orang-orang lain. Ini hal yang sangat luar biasa indahnya. Banyak orang ya, memberitakan kabar-kabar mencemaskan, menakutkan. Seperti orang-orang Israel, pengintai-pengintai itu yang sebagian besar memberitakan kabar menakutkan. Penduduk Kanaan tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat seperti raksasa, dan kita adalah kecil-kecil. Berita seperti itu berita tidak membangun. Tetapi mari kita bersikap seperti Kaleb dan Yosua. Allah kita besar. Kalau Dia berkenan kepada kita, Dia akan membawa kita masuk dan memiliki negeri yang luar biasa baiknya itu. Allah akan menuntun kita ke dalam satu kehidupan yang terpelihara, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang dikuatkan. Mari kita memberitakan kabar yang mendatangkan ketenteraman bagi keluarga kita, ketenteraman bagi anak-anak kita, ketenteraman bagi saudara-saudara kita, jemaat Tuhan seperti Kaleb. Menenteramkan orang yang sangat berharga dalam hidupnya, orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, menciptakan suatu ketenteraman.
Haleluya. Hal yang kedua, berkat yang diterima oleh Kaleb selain dibebaskan dari perasaan takut, khawatir, cemas, Kaleb diberkati dengan kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara membaca dengan baik di kitab Yosua, di kitab Bilangan, ya kita akan menemukan ya Kaleb ketika ia mengintai negeri Kanaan itu berumur 45 tahun. Ya. Kemudian pada saat dia masuk ke negeri Kanaan itu, kembali memiliki itu, umur 85 tahun. Dan dia memiliki kekuatan dari umur 40 tahun sama kuatnya dengan umur 85 tahun. Ini adalah hal yang luar biasa. Ya. Kaleb diberkati Tuhan kekuatan yang luar biasa. Ya. Dia kuat, dia sehat. Ya. Umur 40 tahun. Ya. Itu memang kuat pada waktu itu, ya. Tapi setelah umur 85 tahun, 80 tahun, ya, dia sama kuatnya, masih sanggup berperang, ya, masih sanggup mengalahkan musuh-musuh, dan itu menunjukkan satu anugerah kekuatan Tuhan yang dialami oleh Kaleb. Kenapa Kaleb mengalami kehidupan seperti itu? Sehat, kuat, dan konsisten. Kenapa? Karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, tidak tanggung-tanggung, tidak separuh-paruh. Seluruh pengabdiannya, seluruh kekuatannya, seluruh keberadaannya, dia abdikan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menganugerahkan kepada Kaleb kekuatan, kesehatan. Sampai umur 80 tahun dia tetap kuat dan dia tetap sehat. Puji Tuhan. Itulah berkat yang diterima oleh Kaleb, orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian berkat yang ketiga yang diterima oleh Kaleb, ya, Kaleb mengalami kepuasan hidup. Wah, dia puas, ya, tenang, ya, damai, kemudian tentram. Itu adalah bagian dari kepuasan hidup, dan ini indah sekali. Kepuasan Kaleb ini karena dia itu percaya penuh kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, kepuasan Kaleb itu karena pribadinya Tuhan. Karena dia punya Tuhan. Bukan hal-hal yang bersifat jasmania. Bukan hal yang bersifat materi. Ya. Tetapi dia puas karena dia menikmati pribadinya Tuhan di dalam hidupnya. Sama dengan Daud. Daud juga mengatakan, ya, aku membaringkan diri segera tidur dan aku bangun. Padahal ketika kita melihat Mazmur pasal yang ke-4, itu adalah Daud sedang menghadapi begitu banyak masalah-masalah, begitu banyak persoalan-persoalan. Tapi dia mengalami hidup yang penuh dengan ketenteraman, ketenangan, kedamaian. Kenapa? Ya, membaringkan diri segera tidur, artinya di situ menunjukkan kepuasan. Ya, kepuasan. Orang yang hidupnya hanya dekat dengan Tuhan dan bersandar penuh kepada Tuhan, dia akan mengalami kepuasan. Walaupun kadang kita masih menghadapi kegagalan, menghadapi sakit, menghadapi kekurangan, menghadapi masalah, tetapi Allah adalah kepuasan.
di dalam kehidupannya. Dan inilah berkat yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Ya, jadi kepuasan bukan karena pemberiannya, bukan karena berkatnya saja, tetapi kepuasan yang sejati karena dia adalah menikmati pribadi Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, puji Tuhan. Itu yang dialami oleh Kaleb, orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan kita? Tuhan menghendaki, Tuhan ingin kita mengasihi Dia lebih dari semuanya. Tuhan ingin seluruh hidup kita itu benar-benar kita abdikan kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan lebih daripada semuanya. Kita menomorsatukan Tuhan lebih dari semuanya. Kita akan memperoleh 3 berkat seperti yang dialami oleh Kaleb sendiri yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama, dibebaskan dari perasaan takut dalam hal apapun. Ya, sebab Allah sanggup melindungi, Allah sanggup memelihara, Allah sanggup menolong, Allah sanggup membela. Yang kedua, berkat yang kedua, Tuhan akan menganugerahkan juga kepada kita ini kekuatan, ya, kekuatan dalam menghadapi semuanya. Ya, sehingga kita bisa bersama-sama berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang dialami oleh Kaleb juga. Dikuatkan dari masa muda sampai masa tua. Dia segar, dia sehat, dan dia tidak pernah takut menghadapi apapun. Kemudian yang ketiga, Tuhan menganugerahkan berkat kepuasan dalam hidupnya, kebahagiaan yang sejati. Seperti para murid-murid, dia katakan waktu dia berada di atas gunung itu, betapa bahagianya kami berada di sini. Jadi kebahagiaan itu bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan yang sejati itu ketika kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, ketika kita mulai naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita beribadah dengan setulus-tulusnya, maka kita akan mengalami suatu kebahagiaan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita benar-benar tidak pernah kehilangan suatu kebahagiaan. Banyak hal dunia tidak menjadikan satu yang jaminan dalam kehidupan kita. Jaminan kebahagiaan hanya satu, yaitu ketika kita benar-benar berada di hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan kita dengan sepenuh hati kita percaya kepada anugerah Tuhan yang terus-menerus akan dilimpahkan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saya percaya kita ketika mengabdi, beribadah, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, Allah menjamin sepenuhnya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Inilah renungan singkat yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami berteladan kepada kehidupan Kaleb yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Berkati seluruh jemaat GBBS Philadelphia Wagi, dari yang paling lanjut usia sampai anak-anak semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan lindungan dari kuasa Tuhan yang menyertai dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat GBBS Philadelphia Wagi semuanya taat dan percaya akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Tuhan hamba-Hamba-Mu, untuk jemaat di tempat-tempat yang jauh Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, untuk salah satu hamba-Mu yang berada di tempat yang jauh, Saudari Evana dan keluarganya. Tangan-Mu Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, kesehatan dengan sempurna
Tuhan, kepada keluarga ini untuk tetap melayani Engkau dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pemeliharaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu, Tuhan pimpin dan tuntun, lindungi dan ayomi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.